Indonesia Broadcasting Club. Today we are going to take part in the World Read Aloud Day 2013 campaign. We are going to read 2 stories to our audience on air. Let's join us to our studio. Asal mula nyamuk berdengung, diceritakan kembali oleh Samsuni. Alkisah, di kaki bukit di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, terdapat sebuah dusun terpencil yang jauh dari keramaian. Penduduk dusun tersebut senantiasa hidup rukun, damai, dan sejahtera. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, mereka berladang dan beternak hewan seperti sapi dan kambing. Setiap hari, mereka pergi ke ladang dan mencari rumput untuk ternak mereka dengan perasaan aman dan tenang. Suatu ketika, suasana damai dan tenang tersebut terusik oleh kabar akan kedatangan seekor ratu nyamuk ke dusun itu. Seluruh warga pun menjadi cemas dan takut keluar rumah untuk mencari nafkah. Bagaimana tidak takut? Tubuh ratu nyamuk itu amat gemuk dan ukurannya sebesar kambing. Ratu nyamuk itu juga memiliki kaki yang panjang dan berbulu. Demikian pula paruhnya amat runcing dan tajam, sehingga dapat mencucuk kulit hewan yang kasar seperti kuda sekalipun. Oleh sebab itu, setiap orang atau hewan yang dihisapnya akan meninggal karena kehabisan darah. Merasa terancam keselamatannya, para warga pun segera mengadakan musyawarah desa yang dipimpin langsung oleh kepala dusun setempat. Bagaimana kalau ratu nyamuk itu kita jebak dan binasakan beramai-ramai? Maaf, saya kira apa yang Anda usulkan itu tidak akan berhasil. Ratu nyamuk itu dapat terbang tinggi hingga sulit untuk menjebaknya, apalagi membinasakannya. Suasana musyawarah tersebut cukup menegangkan. Tak satu pun usulan dari mereka menjadi kesepakatan. Tenang saudara-saudara, kita tidak perlu berputus asa. Setahu saya, ratu nyamuk itu memakai sebuah subang yang menjadi rahasia kesaktiannya. Jika subang itu kita ambil, tentu kekuatannya akan hilang dan akan berubah menjadi kecil. Dengan demikian, kita dapat menghalaunya dengan mudah. Tapi Pak Duko, siapa yang akan berani mengambil subang ratu nyamuk itu? Tenang wargaku, saya mendengar kabar bahwa saat ini si ratu nyamuk sedang siap bertelur. Dengan demikian, dia pasti memerlukan pertolongan saat akan mengeluarkan telurnya. Satu-satunya orang yang dapat menolongnya ialah seorang dukun bayi. Lalu bagaimana si dukun bayi itu dapat mengambil subang ratu nyamuk itu? Begini, sebelum menolongnya, dukun bayi itu harus meminta sebuah syarat kepada si ratu nyamuk, yaitu menyerahkan subangnya. Akhirnya, para warga bersepakat untuk meminta pertolongan kepada Mbok Surti, satu-satunya dukun bayi yang ada di dusun itu. Mbok Surti dikenal sebagai dukun bayi yang pemberani dan memiliki banyak pengetahuan. Bagaimana Mbok Surti? Apakah kamu bersedia untuk melaksanakan tugas ini? Demi keamanan dan ketentraman bersama, saya bersedia melaksanakan amanat para warga ini. Hingga suatu hari, saat hendak bertelur, ratu nyamuk datang menemui Mbok Surti untuk meminta pertolongan. Sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya, Mbok Surti pun mengajukan persyaratan kepada ratu nyamuk. Saya bersedia membantumu, wahai ratu nyamuk. Tapi dengan syarat, kamu harus menyerahkan subangmu padaku. Baiklah, Mbak Surti, aku terima persyaratanmu. Setelah menyerahkan subangnya kepada Mbok Surti, ratu nyamuk itu segera terbang ke atas sebuah pohon. Sementara itu, Mbok Surti segera menyimpan subang itu baik-baik. Ia kemudian mengambil seonggok jerami dan meletakkan di bawah pohon tempat nyamuk itu bertengger. Hai Mbak Surti, untuk apa jerami itu? Kamu akan bertelur di atas tumpukan jerami ini, agar telur-telurmu itu aman. Tanpa merasa curiga sedikit pun, ratu nyamuk itu segera terbang rendah di
di atas tumpukan jerami setelah Mbok Surti memintanya. Begitu ia hendak mengeluarkan telurnya, Mbok Surti dengan cepat membakar tumpukan jerami itu. Api pun menyala sangat besar dan kemudian padam dengan cepat sehingga menimbulkan kepulan asap tebal yang berwarna hitam. Tak ayal, si ratu nyamuk pun jatuh ke tanah dan menggelepar-gelepar terkena kepulan asap jerami. Beberapa saat kemudian, telur sebesar jagung keluar dari tubuhnya dengan jumlah yang sangat banyak. Pada saat yang bersamaan, tubuh ratu nyamuk itu perlahan-lahan berubah menjadi kecil hingga sebesar telurnya. Itu dikarenakan tubuhnya yang amat lemah, sementara subang saktinya sudah tidak melekat padanya. Beberapa saat kemudian, telur ratu nyamuk yang jumlahnya banyak itu tiba-tiba menetas menjadi nyamuk-nyamuk kecil. Ratu nyamuk kemudian mengajak anak-anaknya untuk mengelilingi Mbok Surti dan merebut kembali subangnya. Namun, saat ia hendak meminta subangnya kepada Mbok Surti, suara yang keluar dari mulutnya hanya suara dengungan. Suara dengungan tersebut kemudian ditiru oleh suara anak-anaknya. Mbok Surti yang tidak mengerti maksud suara dengungan itu segera meninggalkan mereka. Namun, Ratu Nyamuk dan anak-anaknya terus mengejar dan mengelilinginya sambil berdengung-dengung. Oleh karena merasa terganggu dengan suara dengungan itu, Mbok Surti segera mengumpulkan jerami lalu membakarnya. Begitu api yang membakar jerami tersebut padam, asap tebal pun mengepul dan mengenai Ratu Nyamuk dan anak-anaknya. Mereka pun berterbangan meninggalkan Mbok Surti karena tidak tahan dengan asap jerami itu. Berkat bantuan Mbok Surti mengusir nyamuk-nyamuk tersebut, penduduk dusun itu kembali hidup aman dan tentram. Mereka pun dapat mencari nafkah dan mencari rumput di ladang tanpa dihantui oleh perasaan cemas. Sejak peristiwa tersebut, nyamuk bertubuh kecil dan hanya bisa berdengung. Nyamuk-nyamuk tersebut hanya bisa mengeluarkan suara dengungan. Meski demikian, mereka akan terus mengejar Mbok Surti untuk meminta subangnya. Itulah sebabnya mereka selalu mengganggu manusia hingga saat ini dengan berdengung di dekat telinganya. Demikian pula hingga saat ini masih banyak penduduk desa yang menggunakan asap jerami untuk mengusir nyamuk. Alhamdulillah ya. Akhirnya. Ini kocak juga ya ceritanya ya. Ya. Nyamuk mana coba yang apa bertelur pakai dukun bayi. Aku juga nggak nyangka. Kalau nyamuk dulunya segede itu ya. Kambing. Serem juga. Kayak segede kambing bisa terbang-terbang gitu. Sebetulnya ini cerita horor atau cerita Nyamuknya jelmaan. nyamuknya serem sekali mengisap darah gitu. Namanya juga dong. Dan bisa meninggal ya kalau udah Namanya dihisap. juga dongeng. Iya, namanya juga dongeng. Oh, gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang mau diceritain di dongeng ini? Kayaknya pentingnya suatu musyawarah itu. Iya, Ya. kalau misalnya kita punya masalah, bareng-bareng ada masalah, nah itu kita nyelesainya juga bareng-bareng ya, Bareng-bareng. bareng-bareng Ya. juga gitu. Dibicarakan dulu, kemudian Dengan kepala dingin. iya, dengan kepala dingin. Emang ya, ada beberapa warganya tadi yang juga Iya, benar. emosi kan ya. Emosi. Emosi jiwa. Untung kepala dusunnya sedikit muda soalnya. Sedikit Agak muda. narsis ya, agak narsis. Terus Abaikan. kepala dusunnya tuh muda banget soalnya. Nggak cocok. Suaranya aja dulu jadi Iya. kepala desa ya. Oh, iya. Suaranya dulu. Amin, nanti orangnya juga. Amin amin. Dan satu lagi yang ada di dongeng ini, jadi selain kita harus musyawarah untuk menyelesaikan masalah, Sifat baiknya Mbak Surti. iya. Ini. Aduh, ini Bu Surtinya pada deh. narsis ya. Ini pada Pada narsis narsis ya. semua sih. Terus aku jahat gitu jadi ratu nyamuk gitu ya. Bu Surti tadi menghayati sekali. Iya. Iya, Bu Surti menghayati banget gitu. Dan emang dibutuhkan ya, maksudnya kepribadian kayak Bu Surti ini. Jadi dia rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan umum. Jadi ya mungkin kalau dalam dongeng ini seandainya Bu Surti tidak melakukan pertolongannya kepada Ratu Nyamuk, nyamuk sampai zaman sekarang masih segede kambing. Mengerikan sekali. Terima kasih kepada Mbak Surti.
Apa sih? Iya benar, kita Oh, iya, terima betul, kasih betul. sama Mbak Surti. Ah, Makasih ya Mbak Surti. Oke, dan ini adalah dongeng kedua yang kita bacakan. Jadi Betul kita sekali. Dalam dua rangka dongeng dalam World rangka Read Aloud World Day. Read Aloud Day. Dan kemudian nanti akan ada dari seluruh Agenda. partisipan kita. Yep. Jadi ada juga ya, maksudnya kita bisa ikut menyemarakkan berpartisipasi dalam rangka Betul sekali. Read Aloud ini. Dan tunggu aja sebentar lagi kita akan balik lagi. Good day.